Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Kisah. Untuk kisah kali ini yaitu ada sebuah cerita yang dialami seorang gadis yang diajak berlibur sama sahabatnya di sebuah villa orang tuanya di daerah Batu Malang, Jawa Timur. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, subscribe di channel ini, dan tak lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel saya ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jessica, sahabatku, mengajak untuk menginap 3 malam di villa keluarganya di daerah Batu, Jawa Timur. Sebenarnya aku enggan, karena hal ini mengingatkan akan kenangan masa kecil yang masih membuatku trauma hingga sekarang. Saat itu usiaku baru 8 tahun, ketika keluarga ibu mengajak kami berlibur di villa yang baru saja dibangun. Villa tersebut memiliki bangunan 4 lantai. Dari luar semua tampak normal dan sama sekali tidak menunjukkan kesan keram. Aku yang saat itu masih kecil dan bosan karena harus melihat orang dewasa sibuk bercerita, memutuskan untuk turun ke bawah. Bawah merupakan ruangan basement yang disulap menjadi kamar, lengkap dengan kamar mandi yang seluruhnya bertembok kaca. Pada saat siang hari, semua tampak begitu indah. Belum lagi pada zaman itu bangunan yang dipenuhi kaca masih jarang. Namun, jangan harap kamu akan merasa nyaman ketika malam tiba. Keganjilan pertama yang kutemui adalah menemukan jejak kaki anak kecil di lantai. Tidak seperti di film yang kotor dan penuh lumpur, jejak tersebut hanya seperti kaki seorang yang berkeringat. Anehnya, di villa saat itu anak kecilnya hanya aku dan keponakanku yang masih berusia 8 bulan. Sehingga jejak kaki tersebut bukan milik kami. Sekira tiba-tiba seluruh tubuhku berdesir, seperti ada angin yang baru saja melewati tungku leherku. Aku yang merasa takut berlari ke atas untuk mencari orang. "Non, kenapa?" tanya ibu penjaga villa. "Anu Bi," kataku terpotong bingung menjelaskan bagaimana. "Lihat anak kecil ya?" "Enggak Bi, anu tadi." "Ella mau makan gak?" potong mama memanggilku untuk ke ruang makan. "Iya ma, sebentar." "Itu non dipanggil sama mamanya, Bibi pamit dulu ya." Kejadian kemarin seperti angin lalu untukku yang masih kecil. Namun, bagi mereka tidak. Hari ini mama dan saudaranya pergi ke pasar untuk berbelanja bahan makanan. Sepupuku yang lain pergi berenang, sehingga di rumah hanya ada aku, Bibi penjaga villa, keponakanku yang berusia 8 bulan bersama baby sisternya. Bibi penjaga villa sepertinya sedang berada di kamarnya, sedangkan keponakanku dan baby sisternya berada di lantai 1. Aku pun sendirian di lantai 2, ditemani dengan acara TV di hari Minggu. Usai bosan menonton, aku memutuskan mematikan TV dan membaca buku komik yang kubawa dari rumah. Jantungku seolah berhenti berdetak ketika melihat pantulan dari layar TV. Ada seorang anak kecil yang berdiri di bawah tangga. Perawakannya seperti manusia pada umumnya. Hanya anehnya, dia tidak memakai pakaian. Aku memberanikan diri melihat ke belakang. Namun, anak tersebut sudah tidak ada. Aku kembali melihat ke layar TV, dan dia masih tetap berdiri di tempat yang sama. Bagaimana ini? Untuk pergi ke tempat baby sister dan keponakanku, aku harus melewati tangga. Tapi kakiku sama sekali tidak bisa melangkah karena terlalu takut. Aku memutuskan untuk menyalakan TV agar tidak melihat lagi pantulan anak tersebut. Namun entah berapa kali menekan tombol on, TV tetap tidak mau menyala, dan anak tersebut masih terlihat di layar. "Ella, kamu di mana?" "Ma," jawabku pelan, karena takut dia mengetahui keberadaanku. "Ella." Aku menutup mata. "Ma, sini." "Kenapa?" tanya mamaku berlari ke arahku. Tadi ma, ada apa?"
tanya mama memotongku. Aku terdiam. Bayangan anak tersebut sudah hilang di layar TV. Seolah hanya ingin menunjukkan dirinya kepadaku seorang. Malamnya, aku sudah lupa dengan kejadian tadi. Mungkin karena terlalu sibuk, asik berkumpul bersama keluarga. Namun, ketenangan ini tidak berlangsung lama. Kami yang mengadakan acara di rooftop tiba-tiba dikagetkan dengan teriakan sepupuku yang saat itu asik teleponan dengan pacarnya. "Kaira kenapa?" tanya tante. Tante ini turun menghampiri anaknya. Kaira terdiam. Kemudian sambil menangis mulai menceritakan kejadian yang dialami. Saat itu, dia memang sengaja pergi ke lantai paling bawah agar bisa teleponan tanpa mendengar kebisingan. Maklum, tidak hanya mengadakan barbecue party, kami juga bermain kembang api. Semua biasa-biasa aja, sampai sesaat dia mendengar suara langkah kaki mendekat. "Bentar ya Don, ada yang datang." "Siapa?" tanya Doni penasaran. "Aneh." "Kenapa?" "Gak ada orang." "Kamu salah dengar mungkin." Saat itu Kaira masih tidak berpikir aneh-aneh dan mengira bahwa mungkin dia salah mendengar. Namun, tidak lama berselang, kejadian aneh kembali terjadi. Kaira diam. Saat ini dia hanya seorang diri, bahkan suara kami di atas tidak terdengar olehnya. Bagaimana Doni yang saat itu sedang teleponan dengannya mendengar suara tersebut. Tak, 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 suara kaca diketuk, membuat Kaira tanpa sadar melihat sumber bunyi tersebut. Namun, betapa terkejutnya dia ketika melihat sesosok wanita dengan wajah berdarah-darah sedang menatapnya. Setelah kejadian yang dialami Kaira, aku memutuskan untuk cerita ke mama apa yang kau alami selama di sini. Namun tidak disangka, ternyata tidak hanya aku, Kaira, tetapi mama dan tante ini juga mengalami beberapa kejadian ganjil. Sebenarnya, kejadian ganjil yang dialami mama dan tante ini tidak berupa penampakan, hanya hal-hal kecil seperti keran air yang tiba-tiba menyala, suara tertawa anak kecil, dan langkah kaki. Namun tetap saja hal tersebut tidak membuat nyaman, terutama mereka sudah berani menampakkan dirinya kepadaku dan Kaira. Sehingga sepulangnya kami, Papa menghubungi pemilik villa untuk melakukan pembersihan. Sayangnya, pemilik villa sudah lepas tangan dengan kejadian yang dialami oleh para penyewa. Sebab mereka sudah berulang kali mendatangkan orang pintar, namun para penunggu tetap tidak ingin pergi karena merasa sudah lebih dulu di sana. Oke, sekian cerita kali ini. Semoga ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah nyata ini. Oke, buat teman-teman, sekian untuk cerita kali ini, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, saya mohonkan untuk selalu mendukung channel saya ini dengan cara di like, subscribe, dan share. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Dunia Kisah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.